Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan praktikum identifikasi penyakit tanaman. Saya Ibu Mulat Isnaini yang merupakan salah satu pengasuh atau tim teaching dari mata kuliah identifikasi hama dan penyakit tanaman. Kali ini kita bertemu dengan acara gejala dan tanda dari penyakit tanaman. Gejala yang dimaksud adalah tanaman yang sakit, gejalanya bermacam-macam ya. Contohnya ini ya adalah gejala penyakit layu ya, pada tanaman cabai. Jadi harus dibedakan, gejala layu ini memang disebabkan oleh mikroorganisme, bukan karena tanaman itu tua. Karena dilihat dari daun dan buahnya, tanaman ini masih segar. Ya, kalau tua itu sudah kering. Jadi di antara tanaman yang sehat itu dia layu sendiri ini. Ya, jadi ini gejala penyakit layu tanaman cabai ya. Kemudian gejala yang lain adalah bercak. Ini bercak daun, ini ada coklat ya, ini bercak. Ini gejala bercak daun. Ini juga bercak ya, yang coklat ini melingkar ini bercak daun. Kemudian ini bercak nanti akan diikuti oleh hawar, ini hawar daun ya. Kemudian selain pada tanaman, pada buah ini gejala busuk atau bercak ya, pada buah pisang ya. Ini ada tandanya coklat, ini juga disebabkan oleh mikroorganisme ya. Sama seperti ini adalah bercak atau spot yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ini tanaman kentang ya, tanaman kentang itu gejala busuk lunak di sini ya. Gejala busuk lunak disebabkan oleh mikroorganisme, biasanya dia disebabkan oleh bakteri. Tapi harus diingat bahwa tanaman atau bagian tanaman yang sakit itu tidak hanya disebabkan oleh satu mikroorganisme saja seperti bakteri, tidak hanya itu, tapi juga diserang oleh mikroorganisme yang lain seperti jamur gitu ya. Jadi nanti bisa dibedakan, kalau busuk lunak itu seperti pada wortel yang jelas itu ya, saya tidak membawa gejala pada wortel. Itu busuk lunak itu baunya sangat menyengat ya, itu busuk kemudian ditandai dengan lunak gitu, dia busuk lunak itu di wortel, kentang, buah pisang gitu. Nah, sekarang apa yang disebut dengan tanda atau sign, SIGN? Sign itu bahasa Sengkol sana. Sign atau tanda itu adalah bagian dari mikroorganisme yang berada pada bagian yang terserang penyakit atau gejala itu ya. Ini penyakit layu, di sini gejalanya layu, tandanya ada bagian propagul dari miselia jamur ya, ada putih-putih, ini miselia dari jamur, ini artinya tanda ya, tanda atau sign. Kemudian pada busuk lunak kentang ini ada miselia warnanya putih. Jadi ini campur ya, disebabkan oleh bakteri. Kalau bakteri di sini tidak terlihat tandanya atau sign, tetapi yang disebabkan oleh jamur itu terlihat miselianya warna putih, ini sign atau tanda ya. Jadi tanda itu bagian propagul dari jamur yang ada di bagian tanaman yang sakit itu.
Jadi nanti untuk mengetahui apa penyebabnya sebetulnya tanaman layu ini, ya, mikroorganisme apa yang menyebabkannya, itu kita lakukan isolasi, ya. Demikian juga yang bercak, ya, ini kita lakukan isolasi. Bagaimana caranya nanti akan dijelaskan secara rinci, ya. Ini gejala ini holo atau spot atau bercak yang coklat-coklat itu, ini bisa diisolasi dengan cara yang tersendiri yang akan dijelaskan. Demikian juga yang busuk baik oleh bakteri dan jamur nanti akan diisolasi sendiri. Jadi kami sudah menjelaskan di kelas, ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Irwan bagaimana sih bedanya, apa sih gejala itu, gejala apa bedanya dengan tanda, kemudian bagaimana mengidentifikasinya, itu harus dilakukan di laboratorium. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya adalah isolasi. Yang pertama, isolasi dari daun yang terdapat bercak di situ. Jadi bagaimana caranya? Bercak dipotong sebagian yang coklat, ya, warna coklat bercak itu, ya. Kemudian diikutkan dengan bagian yang sehat, yang hijaunya. Dipotong kecil-kecil, diikutkan bagian yang sehat dan yang sakit, ya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kalau bagian yang coklat saja, yang bercak saja, itu akan banyak ditumbuhi oleh mikroorganisme yang sifatnya saprofit. Padahal kita ingin mengetahui yang parasit. Jadi yang parasit diharapkan masih ada di bagian yang hijau atau bagian daun yang masih sehat itu. Jadi diikutkan gitu, supaya tidak hasilnya tidak salah kesimpulan nanti, ya. Apa sih penyebabnya bercak daun itu gitu, ya. Kemudian setelah dipotong-potong, bisa pakai gunting, bisa pakai cutter itu, kemudian direndam dengan menggunakan alkohol 70% selama 1 menit. Kira-kira mencapai 1 menit, kemudian di rinse atau dibilas dengan menggunakan aquades steril sebanyak 3 kali, ya, dibilas sebanyak 3 kali, ya, itu prosedurnya begitu, prosesnya. Jadi nanti supaya mikroorganisme yang tidak bermanfaat, yang tidak kita cari itu ikut tercuci di situ, ya. Setelah dicuci sebanyak 3 kali, dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali, kemudian diblot atau diletakkan di atas kertas saring steril. Itu satu aja, ya. Diblot di atas kertas saring steril. Dimaksudkan air yang terserap di dalam daun, potongan-potongan daun itu terserap ke dalam kertas, karena potongan-potongan daun itu akan diletakkan di atas media agar, jadi supaya tidak banyak airnya yang ikut ke sana, ya. Jadi diletakkan di atas kertas saring steril, kemudian beberapa saat, kira-kira 30 menit, diletakkan di laminar airflow cabinet, ya.
Setelah kira-kira sudah hanya daunnya saja, tidak mengandung air apalagi menggenang ya, itu ditata di atas media agar di dalam cawan petri steril ya. Jadi cawan petri sudah dituangi dengan media agar ya. Setelah ditata di atas media agar, terus diinkubasikan, disimpan di dalam laboratorium dengan suhu 25 plus minus 5 ya, suhu ruangan. Nah, kemudian ditunggu beberapa saat, beberapa hari. Setiap hari harus diamati kalau sudah ada miselia yang tumbuh atau mikroorganisme yang ada, mungkin bakteri di situ, kemudian dipindahkan ke media yang baru yang lain ya. Setelah diinkubasikan kira-kira 4 hari ya, jadi sebelum 4 hari itu juga harus diamati apa-apa yang sudah tumbuh dari jaringan tanaman itu, mungkin bakteri, mungkin jamur. Kalau jamur terlihat miselia, kemudian dipotong miselianya itu ya, dipotong beserta akarnya. Jadi daunnya tidak dipotong, tapi yang miselia yang tumbuh dari potongan daun itu dipotong dengan menggunakan skalpel aseptis, kemudian ditumbuhkan pada media agar ya. Kalau yang diharapkan itu jamur, media agarnya sudah ada antibiotiknya ya. Kalau yang diharapkan itu bakteri, itu medianya adalah media selektif seperti Na ya. Selanjutnya, isolasi dari tanaman layu. Tadi sudah ditunjukkan tanaman cabai yang layu itu disebabkan oleh apa ya? Sainnya atau tandanya ada miselia di sekitar pangkal batang atau sekitar akar. Nah, sekarang akarnya akan diisolasi mikroorganismenya yang tumbuh di dalam akar tersebut dengan cara pertama dipotong-potong akar itu ya, kemudian dicuci dengan aquades ya, dipotong kecil-kecil. Setelah itu direndam menggunakan alkohol ya, dicuci dulu, kemudian direndam di dalam alkohol selama 1 menit. Kalau sudah 1 menit dibuang alkoholnya, kemudian dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali ya. Setelah dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali, yaitu dimaksudkan supaya alkohol itu hilang dari jaringan-jaringan akar tanaman itu ya. Setelah dibilas 3 kali dengan aquades steril, seperti tadi prosesnya, potongan-potongan akar itu diletakkan di atas kertas saring steril ya, sampai airnya itu meresap ke kertas saring tersebut, kemudian dibiarkan di air laminar flow cabinet ya selama 20-30 menit. Kalau sudah dirasa tidak ada air yang terserap di akar tersebut, seperti potongan daun tadi, ditumbuhkan pada media agar. Setelah ditumbuhkan ya, beberapa potong ditata di atas media akar, kemudian media agar maksud saya, kemudian diinkubasi di lab pada suhu ruang 25 plus minus 5 derajat Celcius ya. Ditunggu pertumbuhan
mikroorganismenya apa saja yang tumbuh dari potongan akar tersebut. Kalau sudah ada yang tumbuh seperti yang di potongan daun itu dipotong. Kalau ada miselia jamur, miselianya itu dipotong, kemudian dipotong miselianya ya, bukan akarnya, kemudian ditumbuhkan pada media agar yang baru yang sudah ditambah dengan antibiotik. Itu yang diharapkan pertumbuhan jamurnya di situ ya. Teknik isolasi bakteri dari gejala busuk basah pada umbi kentang ya. Jadi diambil sedikit dengan menggunakan ose aseptis ya, yang busuk itu, kemudian dimasukkan ke dalam aquade steril di dalam tabung reaksi dan dikocok ya. Dikocok untuk membuat suspensi dari bakteri tersebut yang menyerang pada umbi kentang. Setelah dikocok dari wadah yang pertama, tabung reaksi yang pertama itu diambil suspensinya ya, menggunakan mikropipet itu 1 mili ya, 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam aquade steril 9 mili. Itu maksudnya diencerkan ya, supaya tidak terjadi populasinya itu dikurangi begitu, dikocok. Kalau sudah suspensinya dianggap merata, diambil lagi 1 mili, dimasukkan lagi ke aquade steril yang baru di dalam tabung reaksi yang baru. Nah, ini bakteri itu banyak sekali populasinya, sehingga diharapkan dari suspensi yang terakhir itu adalah suspensi yang populasinya sedikit, kemudian diambil dengan menggunakan loop atau jarum ose ya. Setelah dimasukkan itu sudah terambil 1 jarum ose, kemudian digoreskan ke media ya, digoreskan, kemudian yang goresan terakhir itu digoreskan kembali dengan harapan yang paling akhir ya, goresan yang paling akhir itu yang akan diambil untuk dilakukan identifikasi. Kalau populasinya banyak kan susah, jadi harus sesedikit mungkin, sejarang mungkin ya. Jadi identifikasinya nanti menurut step-step yang tersendiri. Jelaskan apa? Ya, lewat pengecatan, lewat apa, sehingga diketahui bakteri itu apa sih, sehingga menyebabkan umbi kentang, umbi wortel atau umbi yang lain itu menjadi busuk gitu ya. Stepnya untuk identifikasi bakteri itu lebih panjang dari jamur ya. Nah, itu diinkubasikan di dalam ruang dengan suhu 25 plus minus 5 di dalam lab ya. Nanti yang paling akhir tadi, ujung yang paling akhir dari goresan itu yang akan diambil sebagai sampel untuk dilakukan proses selanjutnya seperti pengecatan dan lain seterusnya.